Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan Dewasa, yaitu Ibu Vina Dartina, dan teman-teman yang saya banggakan. Nah, saya Nisa Nurfitri dari kelompok 9. Saya di sini sebagai moderator dan presentator dan, saya di sini tidak sendirian, saya bersama rekan saya yaitu Nenden Luciani. Nah, baik, pematerian pertama akan disampaikan oleh Nenden Luciani. Kepada Nenden, saya persilahkan. Baik, terima kasih Nisa. Di sini ada pengertian. Nah, menurut Harlock, masa dewasa akhir dimulai sekitar tahun 60-an, sekitar usia 60 tahun ke atas. Di mana di sini itu periode ketika seseorang harus menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan biologis, sosial, dan psikologis akibat proses penuaan. Menurut Elizabeth Harlock, dalam development psikologi, sosioemosional pada tahap dewasa akhir adalah periode kehidupan di mana individu menghadapi penurunan fisik, perubahan peran sosial, dan berbagai penyesuaian yang berhubungan dengan penuaan. Di tahap ini tuh, tugas perkembangan itu fokus ke pemeliharaan hidup daripada eksplorasi baru kayak tahap yang sebelumnya gitu. Selanjutnya, di sini ada latar belakang. Nah, penuaan merupakan bagian dari kehidupan manusia dan tidak hanya melibatkan perubahan fisiologis, tetapi juga psikologis, emosional, dan sosial. Sosioemosional pada tahap dewasa akhir adalah periode kehidupan di mana individu itu menghadapi penurunan fisik, perubahan peran sosial, dan berbagai penyesuaian yang berhubungan dengan penuaan. Nah, di sini tuh banyak orang seiring bertambahnya usia tuh mungkin ngalamin krisis antara integritas dan keputusasaan. Erikson ini berpendapat bahwa di akhir masa dewasa itu orang cenderung merenungkan semua peristiwa dan pencapaian dalam hidup mereka. Jadi bergantung pada kepuasan terhadap hasil hidupnya gitu. Seseorang yang mengakhirinya dengan rasa integritas atau keputusasaan. Proses ini tuh nggak hanya melibatkan identifikasi momen-momen positif, tapi juga refleksi atas kegagalan dan masalah. Makanya ini tuh berakibat banyak orang mungkin mengalami penyesalan yang menyebabkan perasaan putus asa dan berdampak negatif pada kesejahteraan mereka. Nah, tapi sebaliknya, kalau misalnya pandangan positif terhadap peristiwa masa lalu itu biasanya menghasilkan kepuasan hidup yang lebih besar di masa dewasa selanjutnya, kayak gitu. Nah, di sini ada aspek utama sosioemosional pada dewasa akhir. Menurut Elizabeth Harlock, dalam development psikologi, aspek utama ini tuh perkembangan sosioemosional pada dewasa akhir itu bukan cuma soal menghadapi penurunan, tapi juga tentang adaptasi dan penerimaan. Yang pertama, itu penyesuaian terhadap penurunan fisik dan kesehatan. Nah, di masa ini tuh individu ngalamin penurunan kekuatan tubuh, daya tahan, dan kemampuan sensorik. Nah, kondisi ini tuh bisa nimbulin rasa cemas, frustasi, atau kehilangan harga diri. Jadi kayak kalau misalnya seseorang yang dulunya mungkin banyak aktivitas gitu ya, nah terus tiba-tiba setelah dewasa akhir itu mereka tuh tiba-tiba nggak bisa ngelakuin itu, nah bakalan bikin mereka tuh cemas dan kehilangan harga dirinya gitu, karena mungkin kayak dulunya mandiri tapi karena udah dewasa akhir mereka jadi butuh anak-anaknya, jadi mereka ngerasa kayak ngerepotin orang gitu. Terus yang kedua, itu penyesuaian terhadap pensiun dan perubahan peran sosial. Nah, pensiun ini sering jadi perubahan besar dalam kehidupan sosial dan emosional. Soalnya, seseorang yang udah pensiun tuh pasti bakalan ngerasa lebih bosen gitu, karena biasanya ada kerjaan, terus udah pensiun, tiba-tiba jadi nggak ada kerjaan lagi, itu bakalan drastis gitu. Mungkin bakalan jadi gampang bosen dan lain-lain gitu. Nah, perubahan peran sosial juga karena mungkin biasanya dia itu membantu ini itu, tapi karena udah dewasa akhir, dia akhirnya lebih banyak diem dan berperan sebagai kakek nenek ya. Jadi ngajak main cucunya kayak gitu, dibanding kayak mungkin kalau waktu mudanya lebih sering cuci piring, ngepel, nyapu. Tapi karena udah jadi kakek dan nenek, akhirnya mereka cuman main sama cucunya aja kayak gitu.
Terus yang ketiga itu penyesuaian terhadap kehilangan. Nah, kehilangan pasangan hidup, teman, atau saudara sebaya itu sering jadi eh, sering terjadi gitu di masa ini tuh. Nah, Harlock itu ngasih tahu bahwa penyesuaian terhadap kematian pasangan itu adalah tugas penting karena reaksi emosional yang bakalan muncul tuh bisa jadi kesedihan, kesepian, bahkan depresi. Di masa ini, dukungan sosial dan religiulitas ini tuh terbukti membantu individu melewati masa duka dengan lebih baik gitu. Terus yang keempat, itu ada hubungan sosial dan afiliasi. Jaringan sosial ini tuh cenderung menyempit, tapi hubungan yang tersisa itu jadi lebih intim dan bermakna. Karena kalau seseorang yang ada pada dewasa akhir, itu mereka itu bakalan kekurangan teman karena udah dewasa akhir ya, udah gak bisa hangout gitu. Jadi teman itu udah mulai menjauh, tapi hubungan yang tersisa itu terasa lebih intim dan bermakna gitu, kayak sama adik, sama kakak, atau sama anak-anaknya, cucu-cucunya, kayak gitu. Terus yang kelima itu ada keseimbangan emosional dan kesejahteraan psikologis. Nah, walaupun menghadapi banyak kehilangan, tapi banyak lansia justru yang nunjukin stabilitas emosinya dengan baik daripada yang usia muda gitu. Kayak mereka tuh bisa lebih bijaksana, sabar, dan mampu mengontrol perasaan. Kenapa bisa terjadi kayak gini? Biasanya faktor yang mendukung kesejahteraan emosional itu karena rasa memiliki makna dan tujuan hidup gitu. Di sini tuh dukungan sosialnya yang kuat, makanya aktivitas sosial dan spiritualnya itu bisa menghasilkan pandangan positif terhadap penuaan. Terus yang keenam, yang terakhir itu ada penyesuaian terhadap lingkungan hidup. Nah, lansia itu perlu menyesuaikan diri dengan tempat tinggal yang sesuai gitu. Kehidupannya itu harus aman, nyaman, dan memungkinkan interaksi sosial, mendukung stabilitas emosional. Kayak biasanya di dewasa akhir itu mereka bakalan cenderung memilih lingkungan yang memberikan rasa familiar dan kontrol terhadap kehidupan sehari-hari gitu. Nah, di sini ada tugas-tugas perkembangan pada masa dewasa akhir. Menurut Harlock, masa dewasa akhir itu kan dimulai sekitar usia 60 tahun ke atas kan. Nah, ini tuh periode ketika seseorang itu harus nyesuaiin diri terhadap berbagai perubahan biologis, sosial, dan psikologis akibat proses penuaan. Tujuannya itu untuk mencapai kepuasan dan penerimaan diri di tengah berbagai kehilangan dan penurunan kemampuannya. Yang pertama itu menyesuaikan diri terhadap penurunan kekuatan fisik dan kesehatan tubuh tidak sekuat dan seaktif seperti sebelumnya. Nah, karena kalau mungkin di usia sebelumnya, di tahap sebelumnya tuh dia bisa bersepeda sampai 30 kilometer. Nah, mungkin kalau sekarang saat dewasa akhir, itu dia cuma bisa 15 kilometer. Nah, dia tuh harus bisa menyesuaikan diri terhadap penurunan kekuatan fisik itu, karena kalau dipaksakan itu ya bakalan berakibat yang tidak baik gitu kan. Jadi dia harus bisa menyesuaikan diri terhadap penurunan kekuatan fisiknya, karena nggak bakalan bisa seaktif dulu gitu. Terus yang kedua, itu menyesuaikan diri terhadap pensiun dan berkurangnya penghasilan. Nah, berhenti kerja ini kan berarti kehilangan peran sosial dan rutinitas yang dulu ngasih makna kan. Makanya individu itu harus nemuin aktivitas baru yang bermakna, kayak kegiatan sosial, hobi, atau pengabdian pada keluarga atau komunitas. Nah, keseimbangan emosional ini tuh bergantung ke kemampuan mengisi waktu dan mempertahankan identitas diri setelah pensiun. Selain itu juga, berkurangnya penghasilan ini tuh bisa bikin mereka ngerasa berkurangnya harga diri gitu, karena biasanya mungkin dia pegang uang banyak terus tiba-tiba sekarang jadi sedikit gitu. Terus yang ketiga ada menyesuaikan diri terhadap kematian pasangan hidup. Nah, di usia-usia masa dewasa akhir ini tuh pasti banyak yang terjadi tentang kehilangan pasangan ya, dimana mungkin dulu tuh biasanya kemana-mana dan ngapain itu selalu berdua dengan pasangan, tapi setelah kehilangan pasangan itu mereka bakalan lebih ngerasa bosen dan gampang stres ya, makanya harus bisa menyesuaikan diri terhadap kematian pasangan hidup. Terus yang keempat, itu menetapkan afiliasi yang jelas dengan kelompok usia sendiri. Nah, di sini tuh individu harus punya eh, kayak kelompok gitu, tapi sama usianya yang sama gitu. Hal ini tuh bisa ngebantu mereka buat ngerasa diterima, dipahami, dan nggak sendirian menghadapi perubahan, kayak, oh dia juga sama ternyata udah bungkuk gitu kayak aku, kayak gitu. Jadi nggak bakalan terlalu stres lah.
kegiatan komunitas lansia atau kelompok sosial keagamaan ini tuh bisa memenuhi kebutuhan afiliasi ini kayak gitu. Terus selanjutnya ada memenuhi kewajiban sosial dan sipil. Nah, walaupun udah nggak kerja gitu, individu ini tuh masih bisa berperan aktif di masyarakat. Kayak misalnya tuh, kalau misalnya di daerah aku itu ada yang namanya rutinan malam Kamis, itu biasanya pengajian ibu-ibu. Nah, jadi si lansia ini tuh bisa ikut pengajian itu sebagai eh, memenuhi kewajiban sosialnya gitu, biar nggak diem di rumah terus. Terus yang terakhir, itu menemukan pengaturan hidup yang memuaskan secara fisik dan sosial. Nah, lingkungan hidup itu harus disesuaikan dengan kondisi fisik dan sosial lansia. Jadi harus yang aman, nyaman, dan nggak bikin stres gitu. Misalnya tuh kayak tinggal bersama keluarga. Nah, kan kalau misalnya lansia tinggal sama keluarganya itu mereka bakalan lebih tenang ya, karena ada yang ngurus gitu kan, terus nggak kerasa kesepian gitu. Atau mungkin ada beberapa lansia juga yang kurang beruntung, mereka itu bakalan lebih memilih untuk tinggal di panti wereda atau panti jompo gitu ya, yang mendukung interaksi sosialnya. Jadi mereka juga walaupun di panti nggak sama keluarganya, tapi kan banyak yang seusia dengan lansia itu kan. Jadi mereka tuh bisa ngobrol lah. Mungkin satu pandangan, satu paham kayak gitu. Nah, tujuan umum dari tugas perkembangan Harlock ini tuh mencapai penerimaan diri atas perubahan yang tidak bisa dihindari, menemukan makna hidup meskipun banyak kehilangan, menjaga keseimbangan sosial emosional melalui hubungan yang positif dan aktif, dan juga mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan damai dan penuh integritas. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, yang selanjutnya itu ada teori perkembangan sosio-emosi. Nah, yang pertama itu adalah dari teori Erikson. Nah, eee, integritas versus keputusasaan. Nah, adalah tahap ke-8 dan tahap, akhir, perkembangan Erikson yang dialami individu di masa dewasa akhir. Nah, jadi pada tahap ini tuh, orang lanjut usia itu, melihat kembali gitu ke seluruh kehidupannya gitu. Nah, mereka itu seperti bertanya pada dirinya sendiri, apakah hidup saya itu bermakna dan dijalani dengan baik itu atau, belum gitu. Nah, jadi, integritas di sini tuh terjadi jika, lansia itu bisa menerima masa lalunya itu dengan lapang dada gitu. Terus, mereka juga merasa puas, damai, dan tidak menyesali hidupnya meskipun ada kekurangan. Nah, sedangkan keputusasaan itu terjadi jika lansia itu penuh penyesalan, terus merasa hidupnya gagal, atau banyak kesempatan yang terbuang. Nah, hal ini tuh membuat mereka itu merasa sedih, terus marah, dan takut menghadapi kematian. Nah, tinjauan hidup atau life, review, juga membantu lansia mengingat, menilai, dan memaknai kembali pengalaman hidupnya. Nah, proses ini tuh bisa memunculkan rasa sedih, tetapi juga bisa membawa penerimaan, kedamaian, dan, pertumbuhan pribadi. Nah, yang selanjutnya itu ada, teori, aktivitas. Nah, teori ini tuh menyatakan bahwa semakin aktif, orang lanjut usia, maka semakin puas hidupnya gitu. Jadi lansia yang tetap aktif, terus produktif, dan, terlibat dalam sosial, mereka itu cenderung lebih bahagia dan lebih, mudah eee, masa tuanya. Terus, jika peran lamanya hilang, misalnya karena pensiun gitu, nah, lansia itu perlu mencari aktivitas yang baru gitu, untuk menggantikan, kesibukan yang sebelumnya dengan kesibukan atau aktivitas yang baru dan, mengambil peran penggantinya gitu. Nah, contohnya itu, seperti, eee, seseorang yang telah pensiun gitu, setelah pensiun itu seperti mengikuti senam lansia, terus, menjadi pengurus masjid, atau berkebun setiap pagi. Nah, karena, tetap sibuk, jadi, eee, sese ia itu merasa hidupnya itu tetap berguna dan bahagia gitu. Nah, tetapi, jika setelah pensiunnya itu jarang melakukan kegiatan, tidak mengganti, kegiatan setelah pensiun gitu, tidak mencari kegiatan yang lain, ia itu cenderung lebih banyak
diam di rumah dan merasa bosan serta tidak berguna gitu. Dia akan merasa bosan dan merasa tidak berguna gitu. Nah terus, ada teori yang selanjutnya ada teori selektivitas sosioemosi. Nah teori ini tuh menjelaskan, bahwa lansia itu lebih memilih hubungan yang memberi kenyamanan emosional. Nah jadi lansia itu, eee, lebih, mengurangi hubungan yang tidak penting gitu dan lebih fokus kepada, keluarga dan teman dekat. Nah tujuannya itu supaya memperbanyak emosi positifnya dan mengurangi konflik dan juga stres. Nah, seperti contoh, eee, seorang ibu yang awalnya itu, eee sering menghadiri acara. Nah, ketika, sudah lanjut usia itu, jadi tidak lagi sering menghadiri acara yang besar gitu, tetapi ia lebih memilih menghabiskan waktunya itu dengan anak, dengan cucunya, terus dan dengan kedua, sahabat dekatnya. Nah, karena mereka itu merasa lebih nyaman dan bahagia. Meskipun, lingkaran sosialnya itu kecil, tapi, ia itu tetap merasa tidak merasa kesepian gitu, karena hubungannya itu yang hangat dan bermakna. Jadi walaupun sedikit, tapi hubungannya itu yang hangat dan bermakna sehingga tidak merasa kesepian gitu. Nah, terus yang selanjutnya ada teori optimalisasi selektif melalui kompensasi. Nah, teori ini tuh menjelaskan, cara lansia itu beradaptasi dengan keterbatasan usianya melalui 3 langkah. Yang pertama seleksi, yang kedua optimalisasi, dan yang ketiga itu ada kompensasi. Nah, yang pertama itu seleksi itu adalah di mana lansia itu memilih aktivitas yang paling penting karena tenaga dan kemampuannya itu yang semakin berkurang gitu. Nah, contohnya itu Pak Hasan yang berumur 73 tahun, dulu itu aktif, di banyak kegiatan gitu. Nah, sekarang itu ia memilih untuk fokus mengaji saja karena tenaganya yang terbatas gitu. Terus yang kedua optimalisasi. Nah, yaitu di mana lansia itu terus, melatih kemampuan yang, masih dimiliki agar tetap baik, misalnya dengan latihan rutin atau bantuan teknologi. Nah, eee, seperti contohnya itu, tadi Pak Hasan itu kan memilih untuk fokus mengajar saja. Nah, cara untuk mengoptimalisasikan kemampuannya itu dengan ia berlatih membaca Al-Qur'an, terus secara rutin membaca Al-Qur'an secara rutin, terus, agar tetap lancar dan percaya diri saat mengajar. Nah, yang selanjutnya kompensasi. Nah, jika kemampuannya itu menurun, lansia itu mencari cara penggantinya seperti menggunakan alat bantu atau mengubah cara, melakukan aktivitasnya. Nah, contohnya itu karena tadi, seperti karena penglihatannya Pak Hasan itu menurun, nah Pak Hasan itu menggunakan, kacamata dan mushaf tulisan yang besar untuk memudahkan dia dalam membaca, Al-Qur'an gitu. Nah, eee, next. Nah, yang selanjutnya ada, kepribadian diri dan juga masyarakat. Nah, kepribadian masih dapat berubah hingga usia lanjut. Nah, lansia itu cenderung, lebih hati-hati dan ramah. Nah, jadi, kepribadian seseorang itu tidak berhenti pada, eee, ketika usia dewasa saja kan, tetapi penelitian itu menunjukkan bahwa beberapa sifat kepribadian, masih bisa berubah sampai usia lanjut. Nah, salah satu yang paling konsisten itu, kehati-hatian, yaitu sikap disiplin, bertanggung jawab, dan berhati-hati. Nah, yang justru cenderung meningkat di masa tua. Nah, selain itu, orang lanjut usia juga, menjadi lebih ramah, dan juga berhati-hati eee, dibandingkan orang dewasa muda gitu atau dewasa awal. Nah, mmm, sifat kehati-hatian berhubungan dengan usia hidup yang lebih panjang, sedangkan emosi negatif dan neurosis meningkatkan resiko kematian dini. Nah, kepribadian itu ternyata berpengaruh juga pada lamanya seseorang itu hidup. Nah, orang yang memiliki tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi, cenderung, hidup lebih lama karena mereka itu lebih merasa, menjaga kesehatannya dan menghindari perilaku yang beresiko. Nah, sebaliknya orang yang dengan kehati-hatian yang rendah dan tingkat kecemasan atau emosi yang negatif itu,
eee eee, atau emosi negatif yang lebih tinggi, lebih beresiko meninggal lebih dini. Nah, jadi cara seseorang mengelola diri dan emosinya itu sangat berpengaruh pada, kesehatannya. Nah, lansia yang optimis dan berpandangan hidup positif umumnya hidup lebih lama. Nah, selain tadi, kepribadian berpengaruh pada usia, ya, emosi dan pandangan hidup juga berpengaruh. Jadi lansia yang sering merasa marah, sedih, atau pesimis cenderung memiliki usia hidup lebih pendek gitu. Sebaliknya lansia yang, optimis dan memiliki pandangan hidup positif itu biasanya lebih sehat dan hidup lebih lama. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa kondisi mental itu sama pentingnya dengan kondisi fisik. Nah, yang selanjutnya ada diri. Eee, Pertama itu ada penghargaan diri atau self esteem. Nah, penghargaan diri ini itu, bagaimana seseorang menilai dan, menghargai dirinya sendiri gitu misalnya pada usia 20-an. Menghargai diri diri biasanya meningkat karena seseorang itu mulai mandiri. Terus di usia 30 sampai 40 tahun, penghargaan diri cenderung stabil. Nah, memasuki usia 50 sampai 60 tahunan, penghargaan diri itu bisa meningkat lagi karena merasa lebih matang dan berpengalaman. Namun, di usia 70 sampai 80-an itu penghargaan diri sering menurun drastis. Nah, tadi di awal dari usia 20-an sampai 60-an itu kan cenderung semakin meningkat ya, tetapi di usia 70 sampai 80 itu cenderung, sering menurun drastis gitu. Nah, ini tuh biasanya karena masalah kesehatan dan, sikap negatif masyarakat terhadap lansia. Nah, secara umum laki-laki memiliki penghargaan diri lebih tinggi dibandingkan perempuan. Tetapi, perbedaan ini hampir hilang di usia lanjut. Yang selanjutnya ada possible self, yaitu gambaran, tentang diri kita di masa depan, baik itu yang kita harapkan maupun yang kita takuti. Nah, pada orang lanjut usia itu keinginan untuk menjadi diri yang lebih ideal di masa depan itu mulai berkurang, namun penerimaan terhadap masa lalu justru meningkat. Nah, artinya lansia itu cenderung lebih berdamai dengan, pengalaman hidup yang sudah mereka lalui. Yang selanjutnya ada yang ketiga, kendali diri atau self control. Nah, meskipun mengalami penurunan fisik, sebagian besar lansia itu masih mampu mengendalikan hidupnya dengan baik. Nah, mereka itu tetap bisa mengambil keputusan dan menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Nah, di negara-negara maju, lansia itu bahkan merasa memiliki kendali hidup yang lebih besar dibandingkan orang dewasa di negara berkembang gitu. Hal ini dipengaruhi oleh dukungan sosial dan sistem yang baik. Nah, next. Yang selanjutnya ada masyarakat, atau orang lanjut usia dalam masyarakat. Yang pertama stereotip terhadap lansia atau ageism. Nah, ageism itu adalah sikap meremehkan seseorang hanya karena usianya gitu. Nah, lansia itu sering dianggap tidak produktif, sulit belajar hal baru, dan tidak mampu bekerja. Nah, akibatnya stereotip ini tuh banyak lansia yang mengalami diskriminasi, seperti sulit mendapatkan pekerjaan atau diabaikan dalam keluarga. Nah, seperti contoh kayak seorang nenek yang ingin ikut menentukan keputusan keluarga nih, tetapi, pendapatnya itu diabaikan dengan alasan sudah tua, tidak perlu ikut campur gitu, padahal, ia itu memiliki pengalaman hidup yang lebih berharga gitu. Nah, tetapi, diabaikan. Nah, atau, eee, seperti contohnya lainnya juga, eee seorang lansia yang berusia 60 tahun misalnya melamar pekerjaan. Nah, sebagai staf administrasi, meskipun misalnya pengalamannya itu masih banyak, terus kemampuannya juga masih baik, tapi ia ditolak. Nah, dengan alasan kayak sudah terlalu tua dan tidak bisa mengikuti teknologi, tanpa benar-benar diuji dulu gitu kemampuannya. Gitu. Nah, dampaknya itu tidak hanya sosial aja gitu, tetapi juga kesehatan mentalnya. Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang memiliki pandangan negatif terhadap penuaan mengalami penurunan kesehatan lebih cepat. Namun saat ini semakin banyak lansia yang aktif di masyarakat untuk membuktikan bahwa mereka masih mampu untuk berkontribusi. Nah, yang selanjutnya ada, isu kebijakan pada lansia. Nah,
pertama ada struktur ekonomi dan penghasilan. Perubahan ekonomi dari sektor manufaktur ke teknologi membuat banyak keterampilan lansia itu menjadi kurang relevan. Nah, akibatnya meskipun sudah berusia lanjut, banyak dari mereka itu masih harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber penghasilan utama lansia itu biasanya berasal dari kayak jaminan sosial, aset, dan pekerjaan. Meskipun tingkat kemiskinan lansia sudah menurun, kelompok tertentu itu seperti wanita lajang, minoritas, dan lansia yang tinggal sendirian masih rentan secara ekonominya. Seperti contohnya itu, seorang yang sudah menginjak usia 67 tahun, yang sudah pensiun, nah tetapi uang pensiunnya itu tidak cukup untuk membiayai hidupnya. Nah akhirnya, ia itu berjualan, makanan kecil di rumah untuk menambah penghasilan, kayak gitu. Nah terus ada juga perawatan, yang selanjutnya perawatan kesehatan atau healthcare. Nah biaya perawatan kesehatan lansia itu jauh lebih tinggi gitu dibandingkan orang dewasa muda karena adanya penyakit kronis. Nah, oleh karena itu perawatan lansia itu tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga pada pencegahan melalui pola hidup yang sehat. Nah, yang selanjutnya ada elder care, dan ketidakadilan, generasional. Nah, elder care itu adalah perawatan fisik dan emosional bagi lansia yang seringkali dilakukan oleh anggota keluarga. Nah, hal ini tuh menimbulkan beban besar bagi keluarga, terutama bagi generasi sandwich, yaitu orang dewasa yang harus merawat orang tua sekaligus anaknya. Di sisi lain muncul isu ketidakadilan generasi, di mana sebagian orang menilai bahwa kebijakan publik itu terlalu menguntungkan lansia dan, membebani, generasi muda. Allahu Akbar, Nah, seperti contoh itu, ada Melina yang berusia 45 tahun itu merawat ibunya yang sudah lansia dan sering sakit. Nah, setiap Allahu hari ia Akbar, membantu memberikan makan, minum obat, dan menemani ke dokter sambil tetap bekerja gitu. Atau, Allahu Akbar, contoh dari generasi sandwich-nya itu, seseorang yang memiliki 2 orang anak yang masih sekolah, ia harus membagi waktunya Allahu dan Akbar. tenaganya dan uang untuk orang tua dan anak-anaknya sekaligus. Asyhadu an la Nah, yang selanjutnya ada, ilaha ada relasi, boleh di-next, relasi keluarga, dan sosial. Nah, jadi pertama ada Asyhadu an la keragaman gaya hidup lansia. Dari segala pertumbuhan lansia yang menikah, yaitu sebagian besar lansia itu masih hidup, ilaha dalam pernikahan. Nah, pernikahan yang berkualitas itu membantu lansia itu, illallah. merasa lebih bahagia dan sehat. Nah, di usia lanjut itu peran suami Asyhadu dan istri itu biasanya lebih anna setara gitu. Nah, pasangannya Muhammadar itu menjadi sumber dukungan utama, baik secara emosional, finansial, maupun fisiknya, terutama saat sakit atau menghadapi masalah hidup. Nah, yang kedua ada, lansia yang bercerai dan menikah kembali. Nah, Asyhadu perceraian pada lansia itu meningkat karena usia anna harapan hidup yang lebih panjang. Nah, perceraian di Muhammadar usia lanjut itu membawa dampak yang berat, seperti masalah keuangan, kesepian, dan kesehatan yang menurun, terutama pada, pria. Nah, namun, tapi banyak juga lansia yang menikah kembali dan hal ini tuh umumnya Hayya membuat 'ala kualitas hidup dan kesehatan mereka itu menjadi lebih baik. Nah, ada juga yang ketiga, kohabitasi pada lansia. Nah, sebagian, lansia itu memilih tinggal bersama pasangan tanpa menikah. Nah, alasan utamanya itu biasanya praktis, seperti masalah Hayya keuangan atau 'ala kehilangan kepercayaan diri. Nah, hubungan ini cenderung lebih setara, tetapi penelitian menunjukkan bahwa kepuasan hidup dan kesehatan lansia yang kohabitasi itu seringkali lebih rendah dibandingkan lansia yang menikah. Nah, ditambah, dalam agama Islam mungkin, kohabitasi itu tidak diperbolehkan ya, Hayya karena kan, 'alal falah. jika tinggal serumah gitu ya, itu harus, jika ingin tinggal bersama, itu harus dengan pernikahan, begitu. Dan, selanjutnya yang terakhir ada romantika dan seksualitas lansia. Nah, lansia itu tetap memilih kebutuhan akan cinta dan Hayya keintiman. Nah, 'alal aktivitas
itu berkurang pada usia lanjut. Nah, tetapi fokusnya itu lebih pada, kedekatan emosionalnya dan kasih sayang. Nah, kondisi kesehatan fisik itu sangat mempengaruhi, seberapa aktif dan memuaskan kehidupan romantis dan seksual mereka. الله أكبر Yang kedua ada orang tua, lansia, dan anak dewasa. Sebagian besar lansia itu memiliki الله anak أكبر yang, sudah dewasa ya. Nah, anak-anak dewasa yang berperan penting dalam kehidupan orang tua, terutama dalam memberikan dukungan emosional, finansial, dan bantuan perawatan. Nah, anak perempuan itu umumnya lebih, terlibat dalam merawat orang tua gitu. Nah, hubungan ini tuh bisa sangat positif tetapi juga dapat menimbulkan konflik juga stres. Nah, yang ketiga ada kakek, nenek, buyut. Dengan, meningkatkan usia harapan hidup, kehadiran kakek, nenek buyut semakin umum. Mereka sering dianggap sebagai penjaga sejarah dan nilai keluarga. Kehadiran mereka itu dapat mempererat hubungan antar, generasi dan memberikan dukungan emosional pada anggota keluarga lainnya. Dan yang terakhir ada persahabatan. Nah, di masa tua itu persahabatan tetap penting ya. Nah, lansia itu cenderung memilih, teman yang emang benar-benar dekat gitu dan, memberi kenyamanan emosional gitu. Nah, jumlah temannya juga mungkin emang berkurang gitu, tidak sebanyak, ketika, masih dewasa awal gitu, tetapi kualitas hubungannya itu menjadi lebih bermakna gitu ketika di usia lanjut. Nah, persahabatan yang baik itu membantu lansia itu merasa lebih bahagia, sehat, dan terhindar dari depresi. Oh, masih yang selanjutnya ada dukungan sosial dan integrasi sosial. Dukungan sosial, lansia hidup dalam, di mana lansia itu hidup dalam jaringan sosial yang saling memberi dan, menerima dukungan. Dukungan ini tuh membantu mereka menghadapi masalah, menjaga kesehatan fisik dan mental, mengurangi depresi, dan memungkinkan mereka itu tetap mandiri tanpa harus tinggal di panti. Eee, yang kedua itu ada integrasi sosial. Nah, lansia itu cenderung memilih hubungan sosial yang lebih sedikit, tetapi bermakna. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, berkurangnya aktivitas itu, sosial itu bukan berarti mereka kesepian ya, tetapi justru mereka itu lebih fokus pada hubungan yang positif dan mampu menerima, kesendirian dengan lebih baik. Yang terakhir ada altruisme dan kerja sukarela. Banyak lansia itu tetap ingin membantu orang lain, terus melalui kegiatan yang sukarela. Nah, aktivitas ini tuh membuat mereka merasa berguna, dihargai, dan tetap berhubungan